Tak bisa kabur lagi. Panji Gumilang resmi dicekal dan diburu polisi, lantaran bolak-balik mangkir dari panggilan. Ini saksi ahli kan yang diperiksa sudah sangat banyak, sudah 30 lebih. Alat bukti juga sudah sangat lengkap ya. Jadi proses mentersangkakan Panji Gumilang ini saya kira nunggu apa lagi gitu ya. Dan kemudian negara juga harus mengingat bahwa Panji Gumilang ini punya track record kabur ketika dalam proses hukum. Nah, ini harus diantisipasi karena hari ini ternyata juga tidak datang dalam pemeriksaan. Tahun 81 Panji Gumilang kabur ke Sabah, Malaysia. Kemudian tahun 2012 Panji Gumilang juga kabur setelah vonis. Dan diharapkan besok tanggal 1 Agustus yang bersangkutan bisa hadir untuk memenuhi panggilan kami. Secara formal kami harus memenuhi kewajiban kami untuk melaksanakan pemeriksaan. Dan itu dengan panggilan, dengan dia sudah memberikan keterangan saat menjadi saksi, lebih lanjut kami bisa mengetahui sejauh mana perbuatan yang dilakukan ataupun pembelaan yang dilakukan yang nantinya akan kami gunakan untuk proses gelar lebih lanjut. Kehati-hatian tuh kelihatan jadi lama banget kan, dia mencari bukti yang lengkap, selengkap-lengkapnya gitu kan. Tapi kalau dalam kondisi yang sekarang ini, menurut Anda? Perkiraan saya ini harusnya hari ini sudah jadi tersangka. Oh, begitu Pak? Karena sudah cukup? Karena menurut saya sudah cukup banyak, sudah cukup bukti yang ada. Dan kemudian gini, desakan masyarakat sudah banyak, kebingungan banyak gitu. Sebetulnya polisi tidak perlu takut itu dengan sekarang menemukan tersangka misalnya. Terjadi nanti miss gitu ya. Itu masih ada barikadenya itu Pak. Kalau enggak ya nanti penyidikan dihentikan, bisa gitu. SP3? Iya gitu. Tapi dengan menunda sekarang ini kan jadi penasaran rakyat, seakan-akan polisi takut atau citra polisi juga terdampak. Iya, jadi kan seakan-akan ada suatu kepentingan apa gitu sehingga kok tertunda-tunda gitu ya. Kalau saya sebagai pengalaman penyidik itu, bukti-bukti awal sudah cukup sudah. Cuman mungkin ini ya karena tidak disasar pada hanya satu dulu ini. Ini sekarang kan penodaan agama ya. Kalau untuk penodaan agama saya kira sudah cukup. Ya, walaupun nanti pembuktiannya nanti belum tentu ya bisa masuk pidana apa tidak ya. Tapi yang penting itu bisa memenuhi syarat untuk disedangkan lah kira-kira gitu. Karena kan ada dugaan itu. Iya, karena bukti itu sudah ada rekaman video yang diperiksa di lapor. Nah, itu kuat sekali itu. Kalau yang dulu kan nggak ada dokumen itu. Bukti dulu menurut Bukhab itu hanya dokumen, Pak. Rekaman saya dulu pernah nangkep Sabar Umar tuh ya, dia kan mengagitasi saya pakai rekaman itu. Pak, itu kan bukan barang bukti, saya bilang gitu. Sama pengacara dibilang gitu. Waktu itu memang belum ada. Nah, kalau sekarang itu kan sudah bukti resmi. Jadi nggak bisa ngelak lagi itu untuk apa yang disampaikan kemudian yang disiarkan oleh publik itu, apakah ini rekayasa apa tidak, itu nggak bisa dielakkan oleh pihaknya Panji Gumilang itu. Jadi cukup, menurut saya sih bukti awal cukup. Babak baru kasus pemimpin pondok pesantren Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang kini mulai dicekal, hingga ratusan rekening diblokir, dan bukti pidana yang menyeretnya mulai terkumpul. Penasehat ahli Kapolri, Arianto Sutadi mengatakan, Panji Gumilang sudah layak untuk ditangkap dan dijadikan sebagai tersangka. Bukti-bukti awal yang dipunyai penyidik sudah cukup untuk mentersangkakan Panji Gumilang. Khawatir kabur, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro, meminta Panji untuk taat hukum. Setelah naik ke penyidikan, ia mengatakan bahwa penyidik memiliki wewenang menjemput paksa Panji Gumilang. Namanya penyelidikan, ya kami laksanakan sesuai aturan penyelidikan. Tentu saja setelah naik sidik, kami ada upaya paksa yang kami laksanakan, tutur dia. Panji Gumilang diketahui sudah beberapa kali mangkir dari panggilan Polri dengan berbagai alasan. Yang terakhir, Panji Gumilang beralasan sakit dengan memberi surat keterangan dari dokter. Namun, karena surat tersebut dianggap tidak bisa dipertanggungjawabkan, Bareskrim Polri mengancam akan menjemput paksa Panji Gumilang, juga sekali lagi tak memenuhi panggilan penyidik. Akibat dari Panji Gumilang tak kunjung jadi tersangka, ribuan massa kembali menggelar demo, agar Polri dapat bertindak cepat untuk menangani kasus Panji Gumilang. Massa meminta
agar Polri bersikap adil dan tak takut menangkap Panji Gumilang. Indonesia ini negara hukum, siapapun yang melanggar hukum tanpa terkecuali Panji Gumilang yang sudah jelas-jelas disinyalir, bahkan hasil investigasi dan atau fatwa MUI diduga menyimpang. Oleh karena itu kami minta segera Panji Gumilang ditetapkan tersangka, diadili sebagaimana pelaku penista agama dan atau masyarakat yang makar terhadap negara. Karena diduga jelas hasil penelitian bukan hanya penistaan agama tetapi ada pergerakan yang melawan negara. Dan itu Panji Gumilang sudah disinyalir memenuhi unsur tersebut termasuk juga pengembangan pencucian uang. Oleh karena itu ini pesantren dari awal tahun 98 memang aneh. Berdirinya pesantren Al Zaitun adalah tidak sama sekali tersentuh di pemerintah daerah, apalagi masyarakat di wilayah sekitar. Sama sekali tidak menjangkau. Sangat rahasia, sangat tertutup. Nah, sehingga kemudian akhirnya Allah membukakan pada hari ini terbuka lebar bahwa ternyata Panji Gumilang telah menodai perasaan umat Islam di seluruh dunia dan khususnya Indramayu dan Jawa Barat. Setelah kasus penistaan agama naik ke tahap penyidikan, polisi menemukan dugaan tindak pidana ujaran kebencian yang diduga dilakukan Panji. Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro juga mengatakan, penyidik telah melakukan gelar perkara tambahan sebelum menjerat Panji dengan dugaan ujaran kebencian. Selain itu, Juhandani menyebut, pihak Polri membuka peluang untuk menelusuri adanya dugaan tindak pidana lainnya, termasuk keterkaitan Al Zaitun dengan Negara Islam Indonesia (NII), jika ditemukan keterkaitannya dengan kasus yang tengah didalami. Sebab, Majelis Ulama Indonesia serta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam Mahfud MD, sebelumnya menyebut ada keterkaitan Ponpes Al Zaitun dengan NII. Kini, proses hukum kasus pidana Panji Gumilang, penyidik telah memeriksa 30 orang saksi. Sempat mangkir dari pemeriksaan karena alami patah tangan, Bareskrim Polri akan menjemput paksa pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang, jika tetap mangkir dalam pemeriksaan pada tanggal 1 Agustus tahun 2023 mendatang. Demikian disampaikan oleh Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo. Hingga saat ini, diketahui setidaknya ada 3 laporan mengenai dugaan kasus penistaan agama, yang menjerat nama Panji Gumilang. Selain itu, Panji Gumilang juga dijerat dengan dugaan tindak pidana pencucian uang, yang ditemukan oleh Mahfud MD.